kurban itu adalah hewannya tidak boleh dijatuhin langsung dipotong, hewannya harus tenang. Suara takbir aja kadang nangis ya gitu ya. Ya itu, ini Nah, juga itu gimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wiyata Podcast. Bagaimana kabarnya Sobat Wiyata? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama gua Fatir selaku host di Wiyata Podcast di episode kali ini. Nah, ini langsung aja teman-teman ya. Di episode kali ini kita akan membahas tentang event yang akan segera kita rayakan gitu, terutama bagi kalian yang beragama Muslim, yaitu tentang Idul Adha. Jadi pada topik kali ini kita akan membahas seputar Idul Adha dan bersama Kak Kevin tentunya ya Kak Kevin. Ya. Oke, jadi kita akan membahas terkait Idul Adha dari perspektif mazhab Syafi'iyah ya, betul kan? Oke, betul. Nah, jadi langsung aja kali Kak Kevin ya, kita Langsung mulai ya. aja. Langsung aja, oke. Jadi gini nih Kak Kevin nih, gue punya pertanyaan gini, sewajib apa sih kurban itu Kak Kevin? Kurban itu adalah suatu syariat. Jadi syariat itu berbagai macam yang ada di dalam agama Islam, dan tingkatan kewajiban syariat itu ada wajib, fardu ain, itu wajib yang sangat wajib, nggak bisa nggak. Fardu kifayah itu wajib yang gugur ketika diwakilkan, udah dilakukan satu orang. Kemudian ada sunnahnya juga bertingkatan, sunnah muakkadah, ghairu muakkadah, dan seterusnya. Mubah, itu artinya boleh saja. Nah, kurban ini dalam perspektif mazhab Syafi'i ya, ini kita kali ini akan membahas melalui perspektif mazhab Syafi'i, yaitu kitab mazhab Syafi'i, ada matan takrib, ini karya Profesor Dr. Mustafa Daibul Bugho, kemudian ada juga kitab dari Imam An-Nawawi, kemudian kitab-kitab klasik mazhab Syafi'i. Nah, kurban itu dalilnya ada dalam Quran, fasholli li rabbika wanhar, di dalam surat Al-Kautsar ya. Nah, fasholli itu kata para ahli tafsir, sholatlah kamu, maksudnya sholat Idul Fitri. Li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah, dan menyembelihlah kamu, maksudnya berkurban. Nah, ini dalil untuk sholat hari raya kurban dan sholat Idul Adha. Nah, sehingga kurban ini menurut mazhab Syafi'i merupakan bagian dari syariat, tetapi tidak sampai wajib, hanya sampai sunnah. Sunnahnya pun sunnah kifayah. Jadi cukup salah satu di antara orang keluarga itu melakukan, itu cukup menggugurkan pahala sunnah. Artinya sudah menghidupkan Islam, sudah menghidupkan syariat. Tapi tidak sampai wajib kurban itu, kecuali nanti kita membahasnya di mazhab Hanafi, karena mazhab Hanafi mewajibkan kurban. Gitu. Jadi kalau dari menurut perspektif mazhab Syafi'i ini, kurban ini sebenarnya sunnah ya berarti? Sunnah kifayah. Sunnah kifayah ya. Sunnah kifayah dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami, dia mengatakan kurban ini sunnah yang sebaiknya dilakukan, ya, dan cukup sebagian bagian dari keluarga itu, seseorang dari keluarga itu melakukannya, dan itu menggugurkan kesunahan. Artinya yang lainnya jadi tidak terbebani pahala sunnah itu, keanjurannya itu. Oke. Nah, mungkin pertanyaan yang selama ini ada di kepala gue juga nih Kak Kevin nih. Sebenarnya lebih apa ya bilangnya? Gue nggak mau lebih penting sih bilangnya, tapi yang ada di otak gue tuh kayak, apakah dari menurut kacamata Islam sendiri itu kan kita ada Idul Adha, ada Idul Fitri nih. Nah, lebih penting mana, atau bukan lebih penting ya? Harusnya lebih di euforiakan yang mana harusnya gitu? Sebenarnya euforia ini tergantung kondisi sosial. Bukan bagian dari agama, sebenarnya kondisi sosial aja. Sebagian masyarakat Indonesia mengeuforiakan Idul Fitri di 1 Syawal habis puasa, karena kan ada mudik di situ, ada bertemu keluarga dan segala macam. Sementara di negara-negara Arab itu,
karena dia adatnya lebih jauh, lebih tua dari Indonesia. Oke. Dan dulu dari zaman Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim itu agama Islam, Nabi Ibrahim agama Islam itu ada syariat kurban sudah ada. Oh, sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Sehingga karena syariat ini lebih tua, lebih dahulu. Nah, maka tentu saja proses evaluasinya lebih tinggi di negara-negara Arab. Gitu. Dan juga karena memang sebenarnya di negara Arab itu khususnya daerah Hijaz itu kan daerah di mana mereka menyambut tamu haji. Ya, tamu haji, dan tamu haji itu adalah tamu Allah. Nah, bahkan di Arab Jahiliyah juga itu mereka menyambut tamu haji, dan Idul Adha itu kan dilakukan berdekatan dengan peristiwa haji. Iya, puncak haji ya. Puncak haji. Sehingga dalam menyambut tamu-tamu Allah yang pergi ke Mekah, mereka melakukan pelayanan-pelayanan, membagikan air, makanan, hewan kurban seperti itu. Mereka menyembelih hewan kurban pinggir-pinggir Ka'bah, sehingga euforianya lebih tinggi lah. Gitu. Dan itu kan berketerusan sehingga sampai zaman ini. Tapi sebenarnya di zaman ini sama saja sebenarnya. Udah nggak ada bedanya gitu antara Idul Adha dengan Idul Fitri, sama-sama meriah karena Idul Fitri di Mekah sekarang ramai sekali kan. Iya, betul. Sama Idul Adha juga. Jadi menurut saya sih sama aja sebenarnya di antara Idul Fitri dan Idul Adha. Oke, ini pertanyaan berikutnya nih Kak Kevin nih. Ada nggak sih waktu-waktu penyembelihan kurban yang misalkan lebih baik nih, atau kapan deh waktu-waktu untuk penyembelihan kurban itu sendiri? Waktu untuk penyembelihan kurban itu tentu masuk waktu itu dikatakan masuk hari tasyrik. Tasyrik itu apa tuh? Tasyrik itu adalah 11, 12, 13 Dzulhijjah. Iya, Jadi saat khotib naik mimbar, khutbah, kemudian melakukan prosesi sholat Idul Fitri, Idul Adha ya, melakukan prosesi sholat Idul Adha, kemudian para jamaah pulang mempersiapkan untuk melakukan kurban. Nah, sejak saat itu sampai 3 hari seterusnya itu disunahkan untuk berkurban. Tentu yang afdol yang mendekati yang berdekatan dengan sholat Idul Adha-nya ya. Gitu. Tapi selain di hari itu, apakah syariatnya itu haram jadinya atau mubah atau gimana? Iya, di sini kita baca kitabnya ya. Dalam kitab Matan Takrib, di sini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an yusalli. Berkata Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Al-Bara radhiyallahu an, inna awwala, sesungguhnya awal ma nabda'u bihi fi yaumina hadza, untuk kita mulai di hari ini, an nusalli, jadi kita sholat terlebih dahulu, summa narji'a, kemudian setelah sholat kita balik ke rumah. Gitu. Rasulullah ini praktek zaman Rasulullah. Summa narji'a fananhar, kemudian kita balik ke rumah dan kita potong hewan kurban. Jadi potong sebenarnya nggak harus di masjid. Nggak harus ya? Nggak harus. Gitu. Ya nggak ada ketentuan tempat potong harus. Nah, cuman kan bagusnya mengikuti anjuran pemerintah. Kalau pemerintah menganjurkan di lapangan terbuka, lakukan di situ. Gitu. Kemudian kalau pemerintah menganjurkan harus ada digali agar tempat darah bangkainya bisa dikubur, kan ada seperti itu. Berarti yang gali biar darahnya itu bukan syariat atau? Itu termasuk dari hukum pemerintah, karena hukum pemerintah adalah harus ditaati oleh umat ya. Gitu. Al-adah muhakkamah, kebiasaan hukum yang ditetapkan pemerintah, maka itu menjadi hukum. Meskipun jadi perincian syariatnya tidak merinci harus di masjid, enggak. Cuman karena pemerintah menetapkan prosesi kurban harus higienis, harus bersih, harus nggak boleh ada sisa darah-darah di jalanan. Kan sekarang banyak sisa darah di jalanan nggak dibersihkan.
kalau kita bisa menerapkan aturan yang ditetapkan pemerintah, yaitu menjaga kebersihan areanya setelah, jadi nggak harus di masjid. Oke. Tapi lanjutin ya. Summa narji'a fananhar. Kemudian kita balik ke rumah dan kita menyembelih hewan kurban. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana. Dan yang melakukan urutan prosesinya, maka dia telah mengikuti sunnah. Kemudian wa man dzabaha qabla fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa min nusuki fi syai'in faqamu Abu Burdatu ibnu Niyari wa qad dzabaha faqala inna indi jaza'ah faqala dzabaha wa lam tajziya an ahadin ba'daka. Jadi prosesinya itu adalah dia harus dilakukan setelah sholat Idul Fitri, nggak boleh sebelumnya. Nggak boleh. Nggak keterima sebagai pahala kurban. Gitu. Nggak terima sebagai pengguguran syariat kurban. Baik. Ada sahabat dulu Arab Badui, dia udah nyembelih duluan. Gitu. Jadi sebelum prosesi sholat selesai dia udah nyembelih duluan. Kata Rasulullah, ya udah potong aja, cuman jangan diulangi. Sehingga memang urutannya adalah kurban itu setelah sholat. Tadi pertanyaannya apa? Itu tadi waktu penyembelihan kurban ya. Seperti itu, setelah prosesi sholat. Setelah tadi apa? Khotib naik mimbar. Khotib naik mimbar dan sholatnya selesai. Sholat selesai. Baik. Nah, ini pertanyaan gue lagi nih. Gue pernah dengar tuh kayak kurban kolektif. Nah itu maksudnya apa sih kurban kolektif itu? Kurban kolektif itu dia jadi mengumpulkan pada dalam satu hewan. Iya. Beberapa orang yang patungan. Gitu, baik. Ya. Jadi ketentuannya gimana? Misalkan kambing harus berapa orang, sapi berapa orang gitu? Itu berapa? Sebenarnya ketentuannya itu jumhur itu mayoritas ulama. Mengatakan bahwa kambing itu 1 orang. Kambing 1 orang berarti itu nggak bisa, istilahnya 2, 3 berarti nggak bisa. Nggak bisa. Dibeli pakai uang 1 orang. Untuk pahala dia seorang. Beberapa ulama gini, kita baca takbirnya di dalam kitab yang sama. Jadi dalilnya adalah karena Rasulullah berkurban pakai kambing. Dan kambingnya Rasulullah satu. Tetapi ada perilaku juga di mana di zaman Rasulullah satu hewan kurban yang besar kayak onta, kemudian sapi itu untuk 7. Jadi itulah yang diambil dalil oleh para ulama. Kalau kambing 1 orang, kalau hewan yang besar sapi dan onta 7 orang. Kebingungannya emang gimana? Kenapa? Kan begitu memang. Gue pernah denger kayak misalkan kambing nih, tapi kayak itu tuh diwakili untuk satu keluarga gitu misalkan gitu sih. Iya, jadi sebenarnya gini, dalam mazhab Syafi'i namanya syariat. Syariat itu dia ada pahalanya. Gitu, baik. Ya. Terus sholat sunnah, ada pahala sholat sunnah. Nah, pahala itu yang bisa dibagi, bukan pengguguran, bukan syariatnya yang bisa dibagi. Berarti pahala sama syariat ini beda nih? Beda. Beda, baik. Antara lu sholat, misalkan lu sholat, saya bernazar sholat sunnah, pahalanya itu yang bisa dibagi. Ini kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj, dia boleh dibagi. Jadi yang boleh dibagi terhadap satu keluarga, satu kambing untuk satu keluarga itu pahalanya aja atau kesunahannya aja. Gitu. Tapi kurbannya tetap milik orang yang berkurban. Baik. Ya, mahmulun litasyriki fi thawabi. Boleh untuk mensyarikatkan atau menggabungkan dalam hal pahala, ganjaran, thawab gitu. Wa huwa jaizun, dan itu adalah boleh. Jadi misalkan ini saya kurban, kemudian nanti saya berniat nanti semoga Fatir juga dapat pahalanya. Itu boleh. Tetapi kurbannya tetap milik saya. Gitu. Kurbannya tetap milik saya. Jadi ini ada perbedaan juga nih antara pahala sama syariatnya juga nih ya.
Oh gitu, baik. Nah ini ngomongin pahala nih berarti. Ini kan kita kan tinggal di Indonesia nih. Nah Indonesia ini kan kita tahu agamanya ini kan beragam juga gitu. Nah boleh nggak sih orang yang non Muslim itu ikut berkurban gitu? Sebenarnya non Muslim itu kan dia kan namanya syariat itu diwajibkan kepada pemeluk agama. Betul. Jadi miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci menuju surga, menuju pengkabulan terhadap suatu amalan adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah syahadat. Ya. Jadi nggak bisa kalau non Muslim itu berkurban. Sebenarnya bisa ya melakukan aja, cuman itu adalah pekerjaan sosial, tidak bisa dianggap sebagai ganjaran atau pahala. Oh iya. Ya misalkan lu mau main game, lu harus login dong. Iya. Untuk masuk ke dalam game, masuk dulu ke dalam servernya. Nah ini mau main game belum masuk ke dalam servernya, nggak bisa. Baik. Jadi la ajro fi ghairil muslim. Tidak ada ganjaran terhadap orang yang bukan muslim. Itu pahala, nggak dianggap sebagai pahala. Tapi kalau emang dianya mau berkurban dan emang dalam keadaan yang bisa berkurban ya it's okay gitu. Bukan kalau dalam keadaan itu kurban itu kan ibadah. Iya. Khosotan li muslim. Ya, tapi, khusus untuk orang muslim. Enggak, tapi kalau emang dia konteksnya cuma mau tadi sesama umat manusia atau berperi kemanusiaan aja. Ya boleh aja sebagai amalnya dia sendiri, sebagai kedermawanannya dia untuk dia menyembelih hewan kemudian membagikan hasilnya. Ya boleh aja sebagai amal sosial dia, cuma tidak bisa dianggap sebagai amal seorang muslim karena dia belum muslim. Dan tidak bisa dianggap sebagai ini pahala saya, tidak bisa gitu. Karena untuk bisa masuk dalam konsep pahala dan ganjaran itu harus masuk dalam konsep keislaman dulu. Yaitu masuk ke dalam melakukan dua kalimat syahadat, mengucap syahadat. Begitu. Nah, berarti kalau terkait hasil kurbannya sendiri gitu nih Kak Kevin, boleh nggak sih hasil kurbannya itu kita jual lagi gitu? Oh nggak boleh. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Karena kita baca takbirnya lagi di kitab, yaitu Rasulullah melarang akan hal tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ba'a, barang siapa yang ba'a itu memperjualbelikan. Man ba'a jilda, barang siapa yang memperjualbelikan jilda, kulit, julut itu kulit. Man ba'a jilda udhiyatihi, hewan yang sembelihan dia, fala udhiyatalah, maka tidak ada kurban baginya. Jadi kita nggak boleh memperjualbelikan hewan kurban. Misalkan kita kurban kambing, kulitnya sisa, terus kita jual, itu nggak boleh. Tapi kalau untuk buat yang si kurbannya itu, buat kita kurban, kita manfaatkan boleh. Jadikan karpet, apa beduk, apa segala macam. Tetapi untuk dijual lagi nggak boleh, karena uang jual itu kan bisa masuk ke makanan, ke apa segala macam kan. Itu harus dikasihkan ke fakir miskin. Tapi kan dibilang dimanfaatkan. Tapi kalau dikonsumsi, ya silakan aja. Silakan aja. Dalam buat kerupuk kulit apa segala macam. Boleh ya? Iya. Kan si pengkurban punya bagian terhadap hewan kurban. Iya, oke. Iya kan? Boleh termasuk kulit. Misalkan saya mau ambil kulit, ya silakan aja ambil. Cuman tidak boleh diperjualbelikan. Atau misalkan dia minta daging, terus dagingnya dia nggak mau makan, dia potong-potong, dia jualin, nggak boleh. Gitu. Baik. Dan juga nggak boleh dikasih ke yang potong. Kebanyakan di Indonesia kejadiannya adalah nggak boleh ya? Nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh memberikan bagian hewan kurban upah gitu ya? Sebagai pengganti upah. Jadi upah ya upah aja. Upah aja. Gitu. Upah aja, maksudnya gini. Kalau kita ingin mengupahkan si pemotong, karena kondisinya adalah yang paling afdol kita potong sendiri. Kalau kita tidak bisa potong sendiri, kita mau mewakilkan
usaha itu terhadap orang lain Oke. atau penjagal kan. Oke. Nah, penjagal ini yang memotong, kita upahi pakai uang di luar uang kurban. Pakai uang kita nih dari dompet, uang bentuknya uang. Tidak boleh, Pak, sebagai upah ini ambil sebagian daging, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Berarti upah ya sendiri. Upah sendiri, ini dalam mazhab Syafi'i ya. Iya. Dalam mazhab Syafi'i, upah ya upah sendiri. Kemudian daging dibagikan ke fakir miskin. Oke. Atau sebagian sepertiga kita ambil sendiri, 2/3 sisanya diberikan ke fakir miskin. Oke. Tidak boleh orang yang memotong ini kita upahkan pakai daging yang dia potong. Kalau mau kita upahkan pakai uang di luar kurban itu. Oke. Oh gitu. Baik. Jadi ini sebenarnya teknis ini kan banyak. Saya ambil ini ya, saya ambil ini. Boleh aja sebenarnya sebagai hadiah. Cuman upahin dengan cara yang lain. Oke. Upahnya tetap dengan cara uang. Misalkan yang motong, yang pengkurban tidak mau ngambil kulitnya, Pak ini ambil aja sebagai hadiah, silakan. Oh silakan. Cuma tidak boleh itu diambil sebagai upah. Gitu. Artinya uangnya dia dialihkan ke si hewan ini, nggak boleh. Baik. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya Kak Kevin ya untuk episode ini nih. Ada nggak sih kayak kriteria hewan yang emang sudah cocok nih untuk jadiin untuk hewan kurban gitu? Ya, kriteria hewan yang cocok dijadikan hewan kurban itu dia tidak boleh cacat. Cacat secara apa dulu nih kayak? Cacat itu secara fisik. Ya. Dan misalkan dia juga hampir mati, kemudian dia udah kena panah atau kena apa, nah dia harus hewan yang sehat walafiat sejak awal dan saat mau disembelih. Nah ini dalam kitabnya 4 jenis hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. 1, matanya juling. Kedua, kakinya pincang atau patah. Ya, sehingga jalannya terseok-seok yang patah tuh kaki. Kemudian sedang sakit. Sakitnya diketahui dan parah. Misalkan ada nanah atau ada luka bukaan di sekujur badannya, itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kemudian sangat kurus. Kurusnya kurus nggak wajar gitu. Nah, karena apa, kurban ini kan persembahan kepada Allah. Jadi kita memberikan yang terbaik. Gitu. Nabi juga, dan ini sebagai larangan. Nahi dari Nabi, larangan dari Nabi. Kita hadisnya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang mengatakan arba'un la tajuzu fil adhiyah. 4 yang tidak boleh sebagai hewan kurban. 4 hal yang tidak boleh diambil sebagai hewan kurban. Faqala, maksudnya qala Rasulullah, al-aura'u bayyinun auruha wal maridahu bayyinun marubuha wal arja'u bayyinun dhal'uha wal kasirul lati la tanqa. 4 hewan yang tidak boleh dijadikan hewan sembelihan atau kurban: juling matanya, sakit tubuhnya, terus juga jelas-jelas pincang, dan juga sangat kurus. Dan itu harus jelas, karena Nabi pakai redaksi bayyinun, dia harus jelas bahwa benar-benar itu patah, benar-benar matanya rusak, benar-benar tubuhnya sangat kurus, sehingga nggak boleh misalkan ini perkiraan, ini kayaknya sakit nih, enggak. Jadi memang jelas dia sakit, jelas dia pincang, jelas dia sedang tidak bagus kondisinya, bukan hewan yang pas untuk dijadikan hewan kurban, maka itu dilarang. Ada ini nggak kayak batas minimal kriteria umur hewan kurbannya gitu? Oh iya ada. Batas kriteria hewan itu adalah hewan remaja dan hewan dewasa. Jadi remaja itu berusia, kalau kambing 1-2 tahun. Atau ada jenis kambing lainnya misalkan 2-3 tahun. Kemudian kalau unta dan sapi itu 5-6 tahun itu dianggap remaja. 5-6 tahun. Ada lagi yang dewasa udah 7 tahun ke atas. Yang boleh itu berarti dari mulai remaja apa? Dari mulai remaja. Oh gitu. Tidak boleh yang masih kecil. Tidak boleh yang masih kecil. Dalilnya, naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami berkurban
ma'a Rasulillah dengan Rasulullah pada tahun Al-Hudaybiyah, pada tahun di mana perjanjian Hudaybiyah, an sab'atin wal baqarata an sab'ah, dengan 7 sapi. Baqarah tuh sapi udah dewasa. Ya, untuk 7 orang. Jadi 1 sapi untuk 7 orang. Gitu. Kemudian hadis lainnya, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyembelih an-nisaihi untuk istri-istrinya bil baqarah dengan 1 sapi. Baik. Kemudian jadi kita bisa mengambil sapi yang udah dewasa dan kambing yang sudah dewasa. Nggak boleh yang terlalu kecil gitu ya. Oke. Wah, ini menarik nih topiknya nih. Wah, jujur gue pribadi masih ada pertanyaan deh. Oke, satu lagi terakhir. Gue kan pernah ya kayak disuruh jadi panitia kurban nih gitu. Gue pernah lihat nih ada kayak kambing, dia mau disembelih, tapi dia matanya ditutup gitu loh, pakai telinganya gitu. Itu ada syariatnya gitu atau gimana? Sebenarnya itu sebagai bagian dari adab. Oh, adab ya? Adab di dalam penyembelihan hewan kurban. Karena adab itu, karena hewan itu kan juga dia kita ingin mempersembahkan itu kepada Allah. Dan hewan itu kan dia pasrah aja kan. Iya. Tapi kan dia juga makhluk Allah. Artinya dalam proses kita beribadah kepada Allah, jangan sampai kita menzolimi perasaan atau hak makhluk Allah yang lain. Nah, satu adalah adabnya adalah baca bismillah, kemudian sholawat Nabi, kemudian menghadap kiblat, kemudian bertakbir Allahu Akbar, kemudian menyembelih hewan kurban. Pisaunya harus tajam. Harus tajam. Hewannya tidak boleh dijatuhin langsung dipotong. Hewannya harus tenang. Sampai istaknaf. Hewannya istaknaf itu tenang gitu. Tamakan, artinya stabil dalam posisinya, nggak boleh lagi berontak-berontak gitu. Jadi harus dalam posisi jatuh dulu nih. Posisi jatuh dulu. Dan harus tenang. Dan di hadapannya bagusnya tidak boleh ada hewan juga yang disembelih. Gitu. Nah, karena dia kan akan ngelihat. Karena dia kan bisa melihat juga itu hewan di sana. Stres antara hewan yang ini dengan stres antara hewan yang itu, kan hewan bisa merasakan stres satu sama lain. Jadi kalau dia sambil melihat hewan yang lain, mendengar teriakan hewan lain apa segala macam, itu bisa membuat hewan ini stres. Nah itu sebenarnya secara fikih sah-sah aja. Kalau misalkan lagi nggak ditutup matanya atau di depan hewannya ada ini, tapi secara adat ini, secara prosesi dan kesunahan itu nggak bagus. Kurang tepat lah. Bagusnya adalah dia tenang dan tidak melihat, nggak ada stressor, nggak ada input. Makanya tadi ditutup mata, ditutupin biar nggak ada input dari mata kan. Nggak ada masuk. Sebenarnya nggak apa-apa juga, cuman itu bagian dari adab. Gue juga perlu ini sih, kan biasanya juga kalau hewan kurban bahkan dengar suara takbir aja kadang nangis ya gitu ya. Ya itu, itu gimana tuh? Sebenarnya kan banyak orang tua ngajak anaknya ke pemotongan. Iya betul. Terus itu hewannya nangis tuh, gini. Ya sebenarnya kecuali Anda bisa bahasa sapi ya, Anda bisa mengatakan itu. Cuman kan kita nggak bisa katakan itu gitu. Artinya kita janganlah membuat misalkan perkara-perkara yang nanti diyakini sebagai sebuah kebenaran. Karena itu kan hanya cerita kita kepada anak. Cerita kita kepada kenapa itu keluar air matanya, cuman nggak boleh diperdetail bahwa itu nangis. Ya, bisa juga nangis. Bisa juga. Cuman kita nggak tahu lah, wallahu a'lam. Cuman nanti jangan diyakini sebagai suatu apa gitu, bahwa misalkan kalau nangis nggak boleh disembeli atau ditunggu air matanya hilang, malah ribet. Jadi jangan mempersulit juga. Mungkin gitu aja ya teman-teman ya untuk episode kali ini. Mungkin sebagai kalimat penutup dari gua, dari penjelasan dari Kak Kevin tadi yang panjang lebar, bisa gua simpulkan bahwa sebenarnya adalah, ini kalau dari gua pribadi, opini gua, ibadah yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita mengorbankan sesuatu gitu. Karena
dengan kita mengorbankan hak yang jadi milik kita itu tandanya ya kita benar-benar cinta sama yang Maha Kuasa gitu Betul. sih. Ya kan kayak contoh kita misalkan cinta banget nih sama pasangan kita gitu. Pasti kita kan mengorbankan sesuatu ya. Oh gitu. Berarti Ibrahim aja kan dia punya anak baru dapat, yaitu Ismail. Nah, dia lagi cinta-cintanya sama anaknya. Iya. Ismail itu kan anak dari Hajar. Apalagi dinanti-nanti banget ya. Dinasti-nanti banget. Ibrahimnya udah tua, kemudian Sarah jadi istri Nabi Ibrahim dua, Sarah sama Hajar. Hajar. Sarahnya udah lama nggak punya anak. Iya. Akhirnya dinikahin sama pembantunya Sarah, Hajar. Hajar kebetulan berhasil lah punya Ismail. Nah, begitu itu disuruh menyembelih Ismail. Oke. Itu kan pengorbanan yang luar biasa. Nah, kita meniru itu sebenarnya, meniru pengorbanan sebenarnya bukan berarti kita nyembelih anak kita, gitu. Cuman pengorbanan dari uang kita. Oke, mungkin begitu aja ya teman-teman ya untuk episode kali ini. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe segera subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.